Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Cetataya, berasal dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 sejarah tentang rute perjalanan bangsa Barat ke Nusantara. Rute perjalanan bangsa Barat ke Nusantara. Yang pertama, Spanyol. Christopher Columbus dari Lisbon berlayar ke arah barat menyeberangi Samudra Atlantik. Pada tahun 1492, berhasil menemukan benua Amerika. Pada tahun 1519 dilanjutkan Ferdinand Magelhaens dan Juan Sebastian Elcano dengan menempuh rute yang pernah dilalui oleh Christopher Columbus. Pada tahun 1521 sampai di Kepulauan Masava atau sekarang Filipina. Setelah Ferdinand Magelhaens meninggal, pelayaran dilanjutkan oleh Juan Sebastian Elcano dari Filipina menuju ke arah selatan. Maka sampailah di Kepulauan Maluku pada tahun 1522 Masehi. Yang kedua, Portugis. Rute perjalanan samudra yang ditempuh oleh bangsa Portugis dimulai dari kota Lisabon pada tahun 1486 dan 1497. Menyusuri pantai barat Afrika, Semenanjung Harapan, pantai timur Afrika, berlayar ke arah timur menuju ke Calicut, India pada tahun 1498 Masehi. Di India, Vasco da Gama mendirikan kantor dagang. Kemudian pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque yang menggantikan Vasco da Gama berhasil menguasai Selat Malaka. Setelah menguasai Malaka, bangsa Portugis melanjutkan pelayarannya ke arah timur menuju Indonesia. Pada tahun 1512 Masehi, bangsa Portugis berhasil menanamkan pengaruhnya di Maluku. Yang ketiga, Belanda. Pada tahun 1595 Masehi, Cornelis de Houtman menempuh jalur pelayaran bangsa Portugis. Setelah melewati Semenanjung Harapan, Samudra Hindia, dan Selat Malaka, rombongan Cornelis de Houtman sampai di pelabuhan Banten pada tahun 1596 Masehi. Dari Banten, Cornelis de Houtman melanjutkan pelayarannya ke arah Indonesia bagian timur untuk memperoleh rempah-rempah. Mereka singgah di Madura, Bali, kemudian berlayar ke arah utara sehingga sampai di Kepulauan Maluku pada tahun 1598 Masehi. Bangsa-bangsa barat yang ke Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Dari Lisbon, Portugis pada tahun 1486, Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Perjalanan selanjutnya Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan selanjutnya memasuki wilayah Nusantara. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku. Yang kedua, kedatangan bangsa Spanyol di Maluku. Pertama-tama bangsa Spanyol masuk ke Filipina melalui Ferdinand Magelhaens. Magelhaens meninggal dalam pertempuran di Filipina. Perjalanan dilanjutkan oleh Kapten Sebastian Elcano dan berhasil mencapai Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Para pelaut Spanyol berlabuh ke Tidore. Kedatangan pelaut Spanyol tersebut disambut baik oleh Kesultanan Tidore yang sedang bersaing dengan Ternate yang sudah terlebih dahulu bersekutu dengan bangsa Portugis. Perselisihan diakhiri perjanjian Saragossa yang isinya keturunan Portugis di sebelah barat garis Saragossa dan Spanyol di sebelah timur garis Saragossa. Yang ketiga, ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang East Indian Company sebagai gabungan dari para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, namun pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan AIDS terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke India atau Asia Selatan dan Asia Timur. Yang keempat, kedatangan bangsa Belanda di Jakarta. Jakarta merupakan pelabuhan penting di Pulau Jawa, yang kemudian menjadi markas VOC di Indonesia. Seorang pelaut Belanda, Cornelis de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia. Pada tahun 1595, armada mengarungi ujung selatan Afrika. Selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Tahun 1596, armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Banyak pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri. Untuk mencegah persaingan tidak sehat, maka pada tahun 1602 didirikan VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie atau Perserikatan Maskapai Hindia Timur. Mereka merger atau bergabung dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia di atas menandai era penjajahan bangsa Indonesia.
Satu demi satu daerah di Indonesia dikuasai bangsa asing. Penjajahan telah menyebabkan penderitaan bangsa Indonesia. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.